Salam saudaraku, salah satu kisah yang sangat sering kita singgung saat kita mendekati peringatan kematian Tuhan Yesus, yaitu kisah tentang pengkhianatan murid-muridnya terhadapnya. Sebut saja Yudas Iskariot, atau juga Petrus, atau juga bahkan orang banyak yang pernah dia tolong. Bayangkan, 5.000 orang pernah dia beri makan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Tetapi pada waktu Yesus disalibkan, Yesus dianiaya, pernahkah saudara terpikir di mana mereka semuanya? Ketika Yudas datang menghampiri Yesus di Getsemani, Yesus berkata begini dalam Matius 26 ayat 50. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudaraku, pengkhianatan sering ada di sekitar kita. Tapi bagaimana kita mengalahkan pengkhianatan itu? Apakah kita harus membalasnya? Belajar dari Yesus, dia tidak melakukan seperti itu. Sebetulnya jauh sebelumnya juga pernah terjadi kisah yang sama antara Yakub dengan Esau, saudara. Dan pada waktu itu, Yakub yang sudah lama tinggal di rumah Laban ingin pulang, tetapi dia takut akan abangnya. Apakah abangnya itu memang perlu ditakuti hanya karena Yakub sudah mengkhianatinya dengan semangkok sup kacang merah? Apakah Esau memang ingin membunuhnya? Kejadian 33 ayat 4 berkata, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara lihat baik-baik. Saudara juga tentu ingat bagaimana kisah tentang seorang anak yang mengkhianati ayahnya dengan meminta harta, lalu dihabiskannya untuk keperluannya sendiri. Dan sesudah semuanya habis, dia pulang. Apakah ayahnya marah? Anaknya berkata, aku siap menjadi budak di rumah bapak. Tapi bapaknya berkata, mari anakku. Bapaknya lari menyambutnya. Diberikannya pakaian yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru. Dan dibuatkan pesta yang besar. Ya, pesta untuk seorang pengkhianat. Ya, pelukan, tangisan untuk seorang pengkhianat seperti Yakub. Ya, sebuah sarapan pagi yang enak, roti dan ikan yang dibuatkan Yesus untuk seorang pengkhianat seperti Petrus, yang sebelum ayam berkokok 3 kali dia menyangkal Yesus. Saudaraku, ini yang namanya kekristenan itu. Saat saudara tidak sama seperti dunia ini ketika saudara dikhianati. Semua kita tahu dikhianati itu sakit. Saya puas dikhianati. Saudara sudah terbiasa dikhianati. Lalu apakah pengkhianatan orang lain membuat saudara menjadi seorang pengkhianat? Jangan izinkan itu saudaraku. Tapi milikilah identitas diri kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah belajar dari Yesus Kristus tidak semestinya membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau hari ini saudara masih saja berkhianat, saudara tidak sungkan berkhianat kepada orang lain. Kalau saudara hidup hari ini, tandanya ada kasih karunia bagi saudara. Bertobatlah dan segeralah menjadi orang-orang yang setia. Dan kalau saudara selama ini rasakan pahit, getir, luka oleh karena dikhianati oleh orang lain, hari ini terima pemulihan dari Tuhan. Bukakan hati saudara. Ingat Yesus sudah mengalaminya. Dan dia membalasnya dengan kasih sayang. Ya, pengkhianatan dibalas dengan kasih sayang. Itu juga yang dilakukan oleh Esau terhadap Yakub. Selalu saudaraku, kasih sayang pasti menang dengan pengkhianatan. Because love never fails. Kasih tidak pernah kalah. Saudara lihat bagaimana akhirnya Esau dan Yakub membangun persaudaraan kembali. Saudara lihat bagaimana Petrus akhirnya menjadi rasul yang besar, menggembalakan banyak orang. Bayangkan kalau tadi Yesus kecewa, lalu tidak lagi memulihkan hati Petrus, tidak lagi mempercayai Petrus. Mungkin pekerjaan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa tidak sedahsyat seperti sekarang. Itu sebabnya jangan mau kalah.
dengan rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa pahit, hanya karena pernah dikhianati. Biarlah kasih mengalahkan, kasih menutupi pelanggaran. Ayo, salah satu makna dari Paskah tahun ini, kasih sayang mengalahkan pengkhianatan. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukannya. Shalom.